Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Dengan merendahkan diri kami datang kepadamu ya Allah, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya hati kami boleh terbuka untuk menyambut sabdamu itu. Di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan kitab Ester dari Perjanjian Lama. Ya, Ester pasal yang ke-7, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Yang akan saya bacakan berbunyi demikian. Kata Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, gantung dia pada tiang itu. Haman pun digantung pada tiang yang telah disiapkannya untuk Mordekai. Lalu surutlah murka raja. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang terkasih, ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Perkenankan saya menambahkan kata-kata bijak itu dengan sedangkan kejahatan akan menggali lubang kuburnya sendiri. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Haman berniat bukan saja membunuh Mordekai, tetapi seluruh bangsa Israel akan dimusnahkan. Sedemikian penuh kebencian, ya. Hati dan pikirannya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa, sehingga tidak cukup hanya satu atau dua orang yang akan dibunuhnya, melainkan semua bangsa itu akan dibunuh. Dan untuk memulai rencana jahatnya itu, yang pertama-tama dipilih menjadi korban adalah Mordekai. Haman kemudian mendirikan tiang gantungan di dekat rumahnya. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ironisnya tiang gantungan itulah yang kemudian dipakai justru untuk menggantung dirinya. Seolah-olah Haman sedang mendirikan tiang gantungan untuk dirinya sendiri. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tragis Haman ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam kehidupan ini. Dalam relasi kita dengan sesama kita. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk selalu berniat, beritikat, dan berbuat baik kepada sesama kita, siapapun mereka itu. Jangan biarkan kita tenggelam dalam kebencian, jangan biarkan hati dan pikiran kita dipenuhi dengan rancangan-rancangan, niat-niat ataupun itikat-itikat jahat untuk menjatuhkan, untuk mencelakai sesama kita, siapapun mereka. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jikalau kita membiarkan diri kita terus berperilaku seperti Haman, penuh dengan kebencian, penuh dengan keinginan, rancangan, dan rencana-rencana jahat terhadap sesama kita, maka suatu saat nanti kita pasti akan termakan sendiri oleh rancangan ataupun perilaku dan tindak kejahatan kita. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, orang Kristen, bukankah kita semua juga pernah mendengar nasihat firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, tapi doakanlah musuhmu, doakanlah orang yang membenci dan menganiaya kamu. Itu menunjukkan bagaimana sebuah kehidupan orang beriman.
yang tidak membiarkan dirinya dipenuhi atau diperbudak oleh kebenciannya, tetapi ia mau mengalahkan kebencian itu dengan belas kasih, dengan mendoakan musuhnya, berbuat baik terhadap musuhnya. Dan itulah manusia-manusia beriman, orang-orang yang sungguh tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi hilangkanlah segala rencana, niat, ataupun itikat jahat terhadap sesama kita. Ubahlah menjadi niat dan itikat serta perbuatan yang baik bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu dengan singkat. Biarlah firman-Mu memperkaya penghayatan iman kami. Biarlah firman-Mu juga membangun kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.